Mohon izin mempresentasikan hasil paparan analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu kontroversi izin lingkungan pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah berencana akan membangun kereta cepat yang melintasi Jakarta hingga Bandung melalui proyek KCJB. Menurut Direktur Transportasi Bappenas, Bambang Prihartono, sebenarnya proyek KCJB sudah direncanakan sejak tahun 2008. KCJB tidak hanya dibangun untuk mengatasi kepadatan arus transportasi Jakarta-Bandung yang selama ini bergantung pada jalan tol Cikampek, Cipularang, dan Padalenyi, tetapi juga untuk membangun konektivitas antar kota dan antar kawasan dalam rangka mendukung capaian target pertumbuhan ekonomi 5 hingga 6%. Proyek KCJB yang bernilai sekitar 74 triliun rupiah ini diusung oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau yang biasa kita kenal KCIC, yaitu perusahaan patungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, Konsorsium BUMN Indonesia, dan China Railway International, konsorsium perusahaan Cina. Rencananya KCJB akan melewati 2 provinsi, DKI Jakarta dan Jawa Barat, dan 9 kabupaten atau kota, yaitu Kota Jakarta Timur, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat dengan jalur sepanjang 142,3 km. KCJB menggunakan platform teknologi Electric Multiple Unit atau EMU Cina yang memungkinkan kereta melaju dengan kecepatan mencapai 350 km per jam. Namun pada tahap awal operasi baru akan dicoba dengan kecepatan 200 km per jam, sehingga waktu tempuh Jakarta-Bandung akan menjadi 45 menit. Pada 21 Januari 2016 lalu menimbulkan kontroversi dalam perizinan lingkungannya. Proses izin lingkungan yang berlangsung memunculkan anggapan dari banyak kalangan bahwa izin lingkungan yang diberikan hanya untuk mengejar seremonial groundbreaking saja. Namun, semua pihak perlu menilai KCJB secara objektif dalam kerangka yang utuh untuk mengambil kesimpulan atas kontroversi yang ada, baik dampak yang ditimbulkan maupun proses perizinan yang berlangsung. Di samping mengatasi kepadatan arus transportasi Jakarta-Bandung, pembangunan KCJB juga dipandang sebagai pemicu berkembangnya sentra ekonomi baru di kawasan yang dilintasi. Rencana pembangunan tujuan wisata baru di kawasan perkebunan Walini merupakan salah satu dampak positif yang perlu dipertimbangkan. Namun, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga membawa dampak negatif, seperti permasalahan sosial ekonomi yang muncul diakibatkan oleh pembangunan. Ada puluhan ribu penduduk, sebagian besarnya adalah petani garam dan buruh tani, yang akan kehilangan pekerjaan. Belum lagi dampak ekologis yang ditimbulkan akibat pembangunan proyek ini, yang melalui kawasan resapan air, kawasan hutan produksi tetap dan terbatas, kawasan pertanian pangan, dan daerah aliran sungai. Begitu pula dengan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang melalui beberapa titik rawan gerakan tanah, yaitu apa saja? Yaitu di kilometer 87, kilometer 74, kilometer 79, dan kilometer 82, dan rawan banjir di kawasan Tegaluar. Proses izin lingkungan kereta cepat Jakarta-Bandung berlangsung sangat cepat. Dokumen formal masuk pada 6 November 2015 dan ditetapkan pada 20 Januari 2016. Praktis, sebelah proses perizinan lingkungan dilakukan hanya dalam 41 hari saja. Wajar bila banyak kalangan yang beranggapan bahwa izin lingkungan yang diberikan hanya untuk mengejar seremonial groundbreaking saja. Idealnya, AMDAL dilakukan dalam jangka waktu setahun atau setidaknya melalui 2 musim, yaitu hujan dan kemarau. Berdasarkan data BMKG, untuk wilayah Jawa Barat, perakiraan awal musim hujan tahun 2015 sampai 2016 jatuh sekitar bulan Oktober dan November 2015. Keganjilan yang mendasar dalam proses perizinan lingkungan KCJB adalah pada saat ditetapkan revisi RT/RW tingkat provinsi maupun kabupaten kota belum diselesaikan pada itu. Padahal dalam pasal 4 ayat 3 PP nomor 27 tahun 2012
Tentang izin lingkungan dijelaskan bahwa dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa apabila tidak sesuai dengan RT/RW. Semestinya revisi RT/RW dilakukan terlebih dahulu daripada penilaian dokumen AMDAL. Terkait revisi RT/RW tersebut, pemerintah pusat telah merekomendasikan kepada gubernur dan 9 bupati wali kota yang dilalui jalur kereta cepat Jakarta-Bandung untuk segera melakukan revisi RT/RW. Namun, surat rekomendasi tersebut tidak cukup mewakili proses revisi ini, yang dalam pembahasannya masih akan melalui pertentangan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah surat keberatan yang dilayangkan oleh 5 perusahaan di Karawang yang lahannya akan dilalui jalur KCIC. Ketidakselarasan dokumen AMDAL KCJB dengan RT/RW tersebut dapat menjadikan izin lingkungan KCJB yang telah diterbitkan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung perlu dilihat dari berbagai sisi, baik dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan. Namun, proses perizinan lingkungan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan dalam waktu singkat dikhawatirkan akan merusak tatanan perizinan lingkungan di Indonesia. Bukan tidak mungkin, pengabaian terhadap kualitas dokumen AMDAL dan prosedur perizinan lingkungan akan semakin marak terjadi di masa mendatang. Izin lingkungan pembangunan KCJB semestinya dilakukan secara berjenjang, dimulai dari revisi RT/RW, penyusunan dokumen AMDAL, penilaian dokumen AMDAL, dan bermuara pada penetapan kelayakan lingkungan, serta izin lingkungan yang diselenggarakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. DPR Republik Indonesia melalui komisi terkait perlu mendorong pemerintah agar menerapkan asas kehati-hatian dalam menetapkan izin lingkungan pembangunan KCJB. Bila diperlukan, pemerintah dapat menelaah kembali izin lingkungan yang telah diberikan jika ditemukan hal yang menyalahi aturan peraturan perundang-undangan dalam proses perizinan tersebut. Sekian paparan presentasi analisis mengenai dampak lingkungan dari saya. Semoga bermanfaat.